Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafana Raudi Farahab dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Hubungan antara kondisi keluarga terhadap perilaku relapse atau kekambuhan narkoba pada residen. Jurnal penelitian ini disusun oleh Denny Kurniawan, Ratna Yuliawati, dan Ari Hamdani dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang pertama saya bahas yaitu pendahuluan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Atau dalam artian yang lain, narkoba dapat diartikan sebagai zat, obat, atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh, ia akan mempengaruhi kerja otak atau mempengaruhi susunan saraf pusat. Menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2012 terdapat lebih dari 132 juta jiwa sampai 324 jiwa pengguna narkoba dan 189.000 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Tingginya angka penggunaan narkoba ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut, meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, minat terhadap narkoba, dan kestabilan emosi yang belum stabil. Dan faktor eksternal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya keluarga, pergaulan, dan lain-lain. Karena tingginya penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah melalui BNN telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan cara rehabilitasi. Namun rehabilitasi ini belum terlalu efektif karena tingginya penyalahgunaan narkoba sebanding dengan tingginya kekambuhan pada pengguna narkoba tersebut. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional, yaitu mengambil data hanya dalam satu saat atau one time, pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan jenis random sampling, populasi dan sampel berjumlah 58 responden. Analisis penelitian ini menggunakan uji statistik chi-square. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi terdapat 8 tabel. Tabel pertama yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan umur residen. Ntar tabelnya saya taruh di sini. Jadi menurut tabel 1 ini terlihat bahwa umur responden itu berkisar antara 18 sampai 41 tahun, di mana frekuensi paling tinggi itu terdapat pada umur 18 tahun, yaitu 10,3%. Terus tabel kedua yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel terlihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 96,6%. Terus tabel ketiga yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan responden. Dari tabel ini terlihat bahwa mayoritas responden adalah anak SMA dan minoritas responden adalah anak mahasiswa perguruan tinggi. Terus tabel keempat yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan kategori keadaan keluarga. Dari tabel 4 ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden terlihat bahwa mayoritas responden berasal dari keluarga yang baik. Keadaan keluarga ini mencakup pola asuh dan komunikasi antar keluarga. Selanjutnya yaitu tabel kelima yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan pola asuh keluarga residen. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki atau berasal dari keluarga yang kurang baik, yaitu 56,9%. Lalu tabel ke-6 yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan komunikasi dalam keluarga residen.
Dari tabel ke-6 ini terlihat bahwa mayoritas responden berasal dari keluarga yang memiliki komunikasi yang kurang baik, yaitu sebanyak 67,2%, dan yang berasal dari komunikasi yang keluarga baik itu sebanyak 32,8%. Terus selanjutnya tabel ke-7 yaitu distribusi frekuensi responden berdasarkan kategori perilaku, relapse, atau kekambuhan presiden. Di tabel 7 ini menunjukkan hasil analisa bivarian mengenai variabel keadaan keluarga dan perilaku relapse atau kekambuhan. Terlihat bahwa frekuensinya itu yang relapse adalah 11 orang atau 19%, dan yang tidak relapse itu 47 orang atau 81,0%. Terus tabel yang terakhir, tabel ke-8, yaitu hasil uji korelasi Chi-square antara keadaan keluarga dengan perilaku relapse atau kekambuhan narkoba pada residen. Tabel ke-8 ini menunjukkan hasil uji Chi-square yang telah dilakukan untuk melihat hubungan antara keadaan keluarga dengan perilaku relapse atau kekambuhan narkoba pada residen di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda. Selanjutnya adalah pembahasan. Umur adalah usia seseorang dimulai dari setelah dia lahir sampai dia wafat. Semakin banyak umur seseorang, semakin matang pikirannya. Masa remaja merupakan masa yang sangat rawan untuk penyalahgunaan narkoba, yaitu sekitar umur 17-24 tahun. Setelah seseorang direhabilitasi, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan relapse kembali atau kambuh kembali. Hal tersebut diakibatkan karena setelah dia keluar dari rehabilitasi, dia akan dihadapkan dengan lingkungan yang sama seperti sebelum dia direhabilitasi, dan dia akan bergaul kembali dengan teman-teman yang merupakan pecandu narkoba. Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel keadaan keluarga, diperoleh hasil bahwa keadaan keluarga residen memiliki keadaan keluarga yang baik. Itu dikarenakan pola asuh dan komunikasi yang baik terhadap residen dan keluarga, seperti adanya timbal balik. Berdasarkan hasil penelitian mengenai variabel perilaku relapse, terdapat hanya 11 residen yang mengalami relapse. Itu dikarenakan pola asuh yang buruk dan komunikasi yang kurang baik. Terus, menurut Sam, pada tahun 2013 menyebutkan bahwa faktor penyebab remaja menggunakan narkoba adalah kurang percaya diri, kurang menghayati ilmu agama, keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok pergaulan masyarakat, ingin mengetahui identitas diri, kurangnya perhatian dari orang tua, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keadaan keluarga dengan perilaku relapse atau kekambuhan narkoba pada residen di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda. Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan lebih banyak variabel yang diteliti mengenai penyebab atau faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan narkoba seperti teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Sekian presentasi jurnal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.